Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ina Izatul Muna selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat dakwah. Perkenalkan, nama saya Yasmin Desta Ramadhani dengan NIM 43020200056. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS saya tentang perintah dakwah, tujuan dakwah, dan metode dakwah. Yang pertama, nomor 1, jelaskan tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 dan Quran Surat At-Taubah ayat 122 tentang perintah dakwah menurut salah satu ahli tafsir. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una illal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tafsir Jalalain dari Quran Surat Ali Imran ayat 104. Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan, ajaran Islam, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, yakni orang-orang yang menyeru dan menyuruh dan melarang tadi orang-orang yang beruntung atau berbahagia. Min di sini untuk menunjukkan sebagian karena apa yang diperintahkan itu merupakan fardhu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang-orang yang bodoh. Tafsir Quraisy Shihab. Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Al-Quran dan Rasul-Nya adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala kebaikan kepada dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan atau amar ma'ruf nahi mungkar, al-amr bil al-ma'ruf wa nahi an al-mungkar. Mereka yang melakukan prinsip itu adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna. Penjelasan Rasulullah SAW bersabda, kebajikan al-khair adalah segala sesuatu yang mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kemungkaran. Ma'ruf, segala perintah Allah atau yang dianggap baik oleh syara' dan akal, sedangkan mungkar adalah segala yang dilarang Allah atau dianggap buruk oleh syara' dan akal. Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah kepada kaum mukmin yang hendaknya di antara mereka ada segolongan orang yang mau berdakwah dan mengajak manusia ke dalam agamanya, termasuk ke dalamnya adalah para ulama yang mengajarkan agama, para penasehat yang mengajak orang-orang non-muslim ke dalam Islam, orang yang mengajak beristiqomah, orang-orang yang berjihad fisabilillah, dewan hisbah atau lembaga amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang ditujukan pemerintah untuk memperhatikan keadaan manusia dan mengajak manusia mengikuti syara, seperti mengajak mereka mendirikan sholat 5 waktu, berzakat, berpuasa, berhaji bagi yang mampu, dan mengajak kepada syariat Islam lainnya. Demikian juga memperhatikan pasar, bagaimana timbangan dan takaran yang mereka gunakan, apakah terjadi pengurangan atau tidak, serta melarang mereka melakukan kecurangan dalam bermuamalah. Semua ini hukumnya fardhu kifayah. Bahkan tidak hanya itu, segala sarana yang menjadikan sempurna amar ma'ruf dan nahi mungkar sama diperintahkan, misalnya menyediakan perlengkapan jihad untuk mengalahkan musuh, mempelajari ilmu agar dapat mengajak manusia kepada kebajikan, menuliskan buku-buku yang berisikan ajaran Islam, membangun madrasah untuk mengajarkan agama, membantu pihak berwenang dengan hisbah, mewujudkan syariat, dan lain sebagainya. Mereka inilah orang-orang yang beruntung, yakni memperoleh apa yang mereka inginkan dan selamat dari hal yang mereka khawatirkan. Pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka bertasyabuh atau menyerupai ahli kitab yang terpecah belah dalam beragama. Terlebih, perpecahan mereka terjadi setelah datang keterangan yang jelas. Selanjutnya, Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfuril kaffah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum nafiqatu liyataqawu fi dini wal liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yaddarun.
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak mereka pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tafsir Jalalain dari Quran Surat At-Taubah ayat 122 yaitu, tatkala kaum mukminin dicela oleh Allah bila tidak ikut ke medan perang, kemudian Nabi SAW mengirimkan syariahnya. Akhirnya mereka berangkat ke medan perang semua tanpa ada seorang pun yang tinggal. Maka turunlah firman-Nya berikut ini. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi ke medan perang semuanya. Mengapa tidak? Mereka pergi dari tiap-tiap golongan atau suatu kabilah di antara mereka beberapa golongan saja, kemudian sisanya tetap tinggal di tempat untuk memperdalam pengetahuan mereka. Yakni tetap tinggal di tempat mengenai agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya dari medan perang, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama yang telah dipelajarinya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya dari siksaan Allah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anha memberikan penakwilannya bahwa ayat ini penerapannya hanya khusus untuk syariah, yakni bila mana pasukan itu dalam bentuk syariah lantaran Nabi Muhammad SAW tidak ikut. Sedangkan ayat sebelumnya yang juga melarang seseorang tetap tinggal di tempatnya dan tidak ikut berangkat ke medan perang, maka hal ini pengertiannya tertuju kepada bila Nabi SAW berangkat ke suatu ghazwah. Tafsir Quraisy Shihab Quran Surat At-Taubah ayat 122 yaitu, tidak seharusnya semua orang-orang mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk itu. Tetapi hendaknya ada satu golongan yang memenuhi seruan Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama dan berdakwah dengan memberikan peringatan dan kabar gembira kepada kaum mereka saat mereka kembali, agar kaum mereka itu tetap dalam kebenaran dan menjaga diri dari kebatilan dan kesesatan. Pada ayat suci ini terdapat keterangan tentang satu kaidah penting dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi. Maka dari itu sebaiknya ada dari satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan agama dan kemudian kembali untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya. Penjelasan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tetap tinggal di tempat untuk memperdalam agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama kita dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat hingga kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Perang bertujuan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam serta mengamankan jalan dakwah Islamiyah. Sedang menuntut ilmu dan memperdalam ilmu-ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat disebarluaskan dan dipahami oleh semua macam lapisan masyarakat. Dengan demikian, ayat ini mempunyai hubungan yang erat dengan ayat-ayat yang lalu karena sama-sama menerangkan hukum berijtihad, akan tetapi dalam bidang dan cara yang berlainan. Tugas ulama dalam Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan pengetahuan masing-masing, karena Rasulullah SAW bersabda, "Balaghu ani walau ayah." Sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh daripadaku walaupun hanya satu ayat Al-Quran saja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akan tetapi tidak setiap orang Islam mendapatkan kesempatan untuk menuntut dan memperdalam ilmu pengetahuan serta ilmu agama karena sibuk dengan tugas di medan perang, di ladang, di pabrik, di toko, dan sebagainya. Oleh sebab itu, harus ada sebagian dari umat Islam yang menggunakan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu-ilmu agama agar kemudian setelah mereka selesai dan kembali ke masyarakat, mereka dapat menyebarkan Islam tersebut serta menjalankan dakwah Islamiyah dengan cara dan metode yang baik hingga mencapai hasil yang lebih baik pula.
Yang selanjutnya nomor 2 yaitu tentang jelaskan tafsir Quran surat Al-Fat ayat 8 dan 9 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 121 ayat 21 tentang tujuan dakwah menurut salah satu ahli tafsir. Yang pertama, Quran surat Al-Fat ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahida wa mubasysyara wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tafsir Jalalain. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi atas umatmu pada hari kiamat nanti dan pembawa berita gembira kepada mereka di dunia dan pemberi peringatan. Maksudnya memberi peringatan dan mempertakuti mereka selama di dunia akan sanksi mereka kelak di akhirat bila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Penjelasannya, bagi umatmu pada hari kiamat terdapat perbuatan yang mereka lakukan baik atau buruk, demikian pula sebagai sanksi terhadap berbagai perkataan dan permasalahan serta menjadi sanksi terhadap keesaan Allah dan sendirinya dia dengan kesempurnaan dari berbagai sisi. Bagi orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya dengan balasan dunia, agama, dan akhirat. Bagi orang yang durhaka kepada Allah dengan hukuman yang segera atau lambat, di antara sempurnanya pemberian kabar gembira dan peringatan adalah menerangkan amal dan akhlak yang mendapatkan kabar gembira atau peringatan. Dengan demikian, beliau adalah yang menerangkan kebaikan dan keburukan yang hak dan yang batil. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan firman-Nya agar kamu semua berfirman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni disebabkan dakwah Rasulullah SAW kepada kamu dan pengajarannya terhadap hal yang bermanfaat bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau agar manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang menghendaki untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala urusan. Selanjutnya Quran surat Al-Fat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azzaruhu wa tuwaqquruhu wa subahuhu bukratan wa asila. Artinya, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Tafsir Quraisy Shihab dari Quran Surat Al-Fat ayat 9. Supaya kalian orang-orang yang diutus Rasul kepadanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membela Allah dengan cara membela agamanya dan mengagungkannya serta menyucikannya pagi dan petang dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelumnya agar kamu bertakwa. Tafsir Jalalain dari Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia, maksudnya warga Mekah, sembahlah olehmu dengan bertauhid atau mengesahkan Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Padahal sebelum itu kamu dalam keadaan tiada dan diciptakannya pula bagi orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya terpelihara dari siksa dan azabnya, yakni dengan jalan beribadah kepadanya. Pada asalnya Allah mengungkapkan harapan, tetapi pada firman Allah berarti menyatakan kepastian. Penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yaitu ayat ini merupakan seruan Allah kepada semua manusia agar beribadah kepada Allah yang mengurus mereka dengan nikmat-nikmatnya dan agar mereka takut kepadanya serta tidak menyelisih agamanya. Dialah yang mengadakan mereka yang sebelumnya tiada, dia pula yang mengadakan orang-orang sebelum mereka. Ayat dalam kata agar kamu bertakwa bisa maksudnya bahwa jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menjaga diri dari kemungkaran dan siksanya. Bisa juga maksudnya bahwa jika kita beribadah kepada Allah, kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Kedua, maksud tersebut adalah benar. Oleh karena itu, barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala secara sempurna, maka ia tergolong orang-orang yang bertakwa, dan jika tergolong orang-orang yang bertakwa, maka ia akan memperoleh keselamatan dari azab dan kemungkarannya. Terakhir nomor 3 tentang tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 125 tentang metode dakwah menurut salah satu ahli tafsir.
Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Tafsir Jalalain dari Quran Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia, hai Muhammad, kepada jalan Rabb-Mu, yakni agamanya, dengan hikmah dan dengan Al-Quran dan pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula, seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah dan menyampaikan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya atau dengan hujah-hujah yang jelas. Sesungguhnya mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka dari itu, membalas mereka, ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersumpah melalui sabdanya, sungguh aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu. Penjelasan dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 yakni berisi tentang metode-metode dakwah. Yang pertama, yang lurus, yang di dalamnya mengandung ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Al-hikmah artinya tepat sasaran, yakni dengan memposisikan sesuatu pada tempatnya. Termasuk ke dalam hikmah adalah berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan mendahulukan yang terpenting, berdakwah memperhatikan keadaan mad'u atau orang yang didakwai, berbicara sesuai tingkat pemahaman dan kemampuan mereka, berdakwah dengan kata-kata yang mudah dipahami mereka, berdakwah dengan membuat pemisalan, berdakwah dengan lemah dan halus. Adapun yang menafsirkan hikmah di sini dengan Al-Quran, yakni nasihat yang baik dan perkataan yang menyentuh, termasuk pula perintah dan melarang dengan targhib, dorongan, dan tarhib, menakut-nakuti, misalnya menerangkan maslahat dan mahala dari mengerjakan perintah dan menerangkan madarat dari azab apabila mengerjakan larangan. Jika orang yang didakwai menyangka bahwa yang dipegangnya adalah kebenaran atau sebagai penyuruh kepada kebatilan, maka dibantah dengan cara yang baik, yakni cara yang dapat membuat orang tersebut mau mengikuti secara akal maupun dalil, termasuk diantaranya menggunakan dalil yang diyakininya, karena hal itu lebih dapat mencapai kepada maksud, dan jangan sampai memperdebatkan kepada pertengkaran dan caci maki yang dapat menghilangkan tujuan serta tidak menghasilkan faedah darinya. Bahkan tujuannya adalah untuk menunjukkan manusia kepada kebenaran, bukan untuk mengalahkan atau semisalnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla menjadikan tingkatan dalam berdakwah sesuai tingkatan manusia bagi orang yang menyambut, menerima, dan cerdas, di mana dia tidak melawan yang hak dan yang menolaknya, maka didakwai dengan cara hikmah. Bagi orang yang menerima namun ada sisi lalai dan suka menunda, maka didakwai dengan nasihat yang baik, yaitu dengan diperintahkan dan dilarang serta targhib, dorongan, dan tarhib, membuat takut. Sedangkan bagi orang yang menolak dan menghindari, didebat dengan cara yang baik. Dia mengetahui sebab yang dapat mengarah kepada kesesatan, dia mengetahui pula amal-amal yang timbul dari kesesatannya, dan dia akan memberikan balasan terhadapnya. Dia mengetahui orang yang cocok untuk memperoleh hidayah, maka dialah yang menunjukkannya kepada mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.